Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dasar kewarisan Islam. Yang pertama bicara rukun. Yang namanya rukun berarti harus lengkap. Ya, di sini ada 3 rukun, berarti ketiga-tiganya harus ada. Yang pertama adalah pewaris, yaitu orang yang meninggal. Disebut apa? Pewaris. Berarti kalau belum ada yang meninggal, jangan dulu bicara waris. Ya. Tapi meninggalnya harus dipastikan. Nanti dua syarat, ya. Kalau di rukun adanya pewaris. Yang kedua, adanya ahli waris. Ada yang meninggal dan ada yang hidup. Jadi ahli waris adalah orang yang hidup ketika pewaris meninggal. Berarti Bapak Ibu bisa jawab, saya punya anak, tapi anak saya meninggal duluan. Hari ini bapak itu meninggal. Nah, kira-kira anak yang meninggal duluan ahli waris bukan? Bukan. Yang sudah meninggal duluan nggak termasuk ahli waris, walaupun itu anak kandung kita sendiri. Karena yang sudah ahli waris adalah orang yang hidup ketika pewaris meninggal. Jelas ya? Jadi gak ada istilah ahli waris pengganti. Wah, ini gantiin adiknya, gantiin abangnya, tidak, ya. Tetap patokannya adalah orang yang hidup. Walaupun nanti kita lihat di syarat, ya hidupnya hanya sesaat pun termasuk kategori ahli waris. Yang ketiga adalah adanya harta waris. Ada yang meninggal, ada yang hidup, tapi gak ada hartanya. Mau apa kita bicarakan waris? Ya, berarti harus lengkap di sini. Nah, tapi di sini untuk masuk ke harta waris ini adalah harta yang net, ya, harta yang bersih setelah dipotong. Dipotong apa? Pertama, dipotong untuk pengurusan jenazah. Jadi jangan dulu bicara waris sebelum jenazah diselesaikan sampai dikuburkan. Dari mulai dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, dimakamkan, selesai. Kalau semua proses tersebut membutuhkan biaya dan tidak ada porsinya dari yang lain, tidak ada santunan, tidak ada apapun, maka semua pembiayaan diambil dari harta si mayit. Tapi alhamdulillah di masyarakat kita ini sudah budaya ya, ada dana santunan kematian dan bahkan ada iuran di setiap RT/RW, alhamdulillah. Tapi ini kalau saya tidak ada sama sekali, maka semua biaya pengurus jenazah ini diambil dari harta si mayit. Sebelum apa? Sebelum yang lainnya. Ya, dahulukan dulu tentang biaya pengurusan jenazah dengan pembiayaan yang sewajarnya, yang tidak boros. Nah, sekarang mohon maaf, kalau di kota ini masih PR ya Pak ya. Kalau ada iuran kapling setiap berapa tahun? 5 tahunan ya. Ini berarti ahli waris harus menyiapkan rekening khusus atau siapa yang siap membayar tiap 5 tahun itu kuburan almarhum ayah atau ibu kita. Kalau di kampung kan los gitu aja, nggak ada tagihan sama sekali. Kalau di kota ya ada. Nah, silakan diselesaikan bagaimana prosesnya atau prosedurnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelunasan hutang-hutang. Jangan dulu bicara waris sebelum hutang almarhum diselesaikan. Hutang almarhum itu 2 kemungkinan. Yang pertama, hutang dia kepada Allah. Yang kedua, hutang dia kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah berupa apa? Lihat cek zakatnya. Mungkin saja di bulan di mana beliau meninggal itu ada jatuh tempo nisabnya harta beliau. Keluarkan dulu zakatnya. Jangan bicara waris. Ya. Atau mungkin pernah almarhum bernazar berupa harta ingin itu bernazar, berjanji, maka tunaikan dulu hutangnya. Nazar itu hutang. Atau mungkin almarhum ketika kemarin haji umrah masih ada kafar atau dam yang dibayarkan karena misalkan melanggar peraturan dan sebagainya, itu hutang kepada Allah, selesaikan dulu. Atau yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Alhamdulillah tradisi mereka ini sudah bagus ya. Ketika ada yang meninggal diumumkan barang siapa yang ada kaitan dengan hak Adam atau hutang piutang, maka segera hubungi ahli waris. Sudah bagus ya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan nafsul mu'min mu'allaqun bidain.
ruhnya seorang beriman itu, ruh orang mukmin itu tergantung hutangnya. Bahasa kasar saya, kalau lunas masih gentayangan. Maksudnya apa? Belum bisa menikmati nikmatnya kubur. Pada ayah kita ini orang saleh, ibu kita ini ibu yang salihah, tapi hutangnya belum dibayar, padahal hartanya ada. Halnya nggak mau tahu, nggak peduli. Ribut masalah waris, ribut kan orang tuanya belum lunaskan. Sayang, kesalehan orang tua kita ini belum bisa mereka nikmati di alam kuburnya. Karena di kubur pun ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Baik, lunasi hutang-hutangnya dulu. Berikutnya adalah selesaikan wasiatnya jika ada. Ya, selesaikan wasiatnya jika ada. Urutan ini hutang kemudian wasiat. Ya, hutang hukumnya wajib, sedangkan wasiat hukumnya mustahab, dianjurkan. Tapi indah dalam Quran, penyelesaian dua poin ini disebutkan malah terbalik. Coba lihat surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 12. Sampai 4 kali Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Habis narasinya. Bicara waktu itu setelah selesai wasiatnya dan hutangnya. Perhatikan hutangnya, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah wasiat dan hutang. Ini urutannya dalam Quran. Tapi di lapangan hutang dulu baru wasiat. Ini yang benar yang mana? Urutan di sini atau urutan di ayat? Wasiat dulu baru hutang, ataukah hutang dulu baru wasiat? Halo? Di Quran kan wasiat dulu ya, baru hutang. Di lapangan hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Pertama, dari segi hukum, mana yang wajib, mana yang mustahab. Hutang wajib ya? Dahulukan dulu yang wajib. Baru wasiat yang hukumnya hanya mustahab, dianjurkan. Tapi kenapa Allah dalam ayatnya menyebutkan wasiat dan hutang? Maksudnya apa? Hadza min babil irtifaq. Ini adalah bab nyari perhatian. Tolong perhatikan wasiat almarhum, itu maksudnya. Tolong perhatikan wasiat almarhum. Dari segi hukum dia mustahab. Artinya apa? Kalau enggak diselesaikan, itu jangan berdosa. Tapi tolong ini amalan almarhum. Lihat ini wasiatnya, maka Allah tempatkan di awal sebelum hutang. Wasiat dulu, lihat dulu. Tapi pas pelaksananya hutang dulu baru wasiat. Sahabat kan mengatakan, kalau kita cek tafsiran dari Ibnu Katsir ya, Ali mengatakan antum taqra'un hadhihi ayat min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada ad-dain summa wasiat. Kalian kata Ali membaca ini seakan-akan wasiat itu baru hutang, tapi di lapangan Rasulullah mempraktekkan selesaikan dulu hutang baru wasiatnya. Wallahu a'lam. Jelas? Baik. Untuk poin berikutnya ini adalah istilahnya itu kalau ada biaya-biaya administrasi seperti pajak jual beli lah, bayar notaris lah dan sebagainya, itu pun masih diambil dari harta almarhum. Maka netnya dipotong pengurusan jenazah, dipotong hutang, dipotong wasiat, biaya-biaya, netnya itulah yang dinamakan harta waris. Jadi awalnya adalah namanya harta peninggalan, masih kotor, masih bruto, namanya tilka, harta peninggalan. Dipotong-potong-potong netnya, itulah yang dinamakan harta waris. Jelas? Ini menjadi rukunnya net. Jadi sudah bersih, tinggal diselesaikan kepada ahli waris. Jelas ya? Ini masalah rukun kewarisan Islam. Adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta waris. Jelas? Ketiga-tiganya harus ada. Kalau satu tidak ada, maka tidak ada bicara masalah waris. Harus lengkap.